Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hukum sekitar salat sunnah. A. Salat sunnah sambil duduk. Salat sunnah sambil duduk dibolehkan. Akan tetapi barang siapa mengerjakan sholat sunnah sambil duduk padahal ia sanggup berdiri, maka ia hanya mendapat setengah pahala dibandingkan sholat sunnah dengan berdiri. Kalau biasa berdiri, maka pada suatu waktu ia uzur tak sanggup berdiri, maka ia memperoleh pahala yang penuh. Imran bin Husain memberitakan bahwa beliau telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat yang dikerjakan sambil duduk. Rasulullah SAW menjawab, In shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Jikalau ia solat dalam keadaan berdiri, itulah yang lebih utama, dan barang siapa solat dalam keadaan duduk, maka baginya setengah pahala dari orang yang berdiri. Dan barang siapa solat dalam keadaan tidur atau berbaring, maka baginya setengah pahala dari orang yang duduk. Hadis riwayat Bukhari An-Nail 399. B. Solat sunnah bukan di tempat solat fardu. Diutamakan supaya kita mengerjakan sunnah sesudah berpindah tempat dari solat fardu. Jika tidak pindah, hendaknya kita pisahkan dengan percakapan. Demikian pula apabila kita mengerjakan solat sunnah tersebut di masjid. C. Keutamaan mengerjakan sunnah di rumah. Sebenarnya pulang ke rumah dan mengerjakan sholat sunnah di rumah adalah lebih utama, karena Rasulullah SAW bersabda, "Iza qada ahadukum salatuhu fi masjidi falyaj'al nasiban li baitihi min salatih, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila seseorang kamu telah mengerjakan sholatnya di masjid, maka hendaklah ia menjadikan satu bagian dari sholatnya itu untuk di rumahnya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan dari sholat untuk rumah-rumah. Hadis riwayat Muslim An-Nail 394. Kecuali sunnah yang lebih utama dikerjakan di masjid seperti sholat gerhana dan sebagainya. D. Sunnah-sunnah yang disunahkan di rumah. Sunnah-sunnah yang disunahkan kita laksanakan di rumah ialah sunnah sesudah maghrib, sunnah sesudah isya, dan sunnah sebelum subuh. Rasulullah SAW mengerjakan sunnah zuhurnya, sunnah sebelum zuhur kadang-kadang di rumah dan kadang-kadang di masjid. Tetapi jika beliau mengerjakannya di rumah, beliau mengerjakannya 4 rakaat. As-Sa'id mengatakan, saya melihat di masa Umar radhiyallahu an, para makmum apabila telah selesai dari sholat maghrib, terus pulang ke rumah masing-masing, tidak seorang pun yang tinggal di masjid. Mereka mengerjakan sunnah maghrib di rumah mereka masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nasu sallu fi buyutikum, fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Wahai manusia, solatlah di rumahmu, karena seutama-utama solat seseorang adalah di rumahnya selain solat fardu. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Umar, Zadul Ma'ad 183. Solat sunnah dengan berjamaah. Solat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah ialah solat sunnah istisqa, sunnah khusuf, dan sunnah tarawih, solat malam di bulan Ramadan. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah mengerjakan sunnah tatawwu secara berjamaah di rumahnya. F. Mengerjakan solat sunnah tidak di waktunya. Apabila telah lewat waktu sunnah ratibah seperti sunnah zuhur di waktu zuhur, hendaknya dikerjakan di waktu asar. Dan apabila seseorang tidak dapat mengerjakan sunnah sebelum zuhur karena perlu kepada berjamaah, hendaknya dikerjakan sesudah solat zuhur. Rasulullah SAW mengerjakan solat-solat sunnah di rumahnya, terutama sunnah setelah maghrib, kecuali jika ada sebab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.